buat kita kan adem gitu ya, enak. Tapi mereka tuh kadang-kadang agak kok kayak licin gitu loh guys. Oh iya. Nah, kopek. Hai, selamat pagi. Greetings dari Surabaya yang hari ini lagi cerah, mendung, kayak mau hujan tapi nggak gelap gitu loh guys. Sejuk banget. Penuh banget ini meja. Oke, aku kira jam 8 tadi waktunya kelas beauty shaping dimulai guys. Tapi ternyata waktu aku cek lagi jadwalnya masih jam 9 nanti. Gini kayaknya masih sekitar jam 8 kurang gitu ya di sini. Dan aku masih punya waktu 1 jam lah. Jadi aku sempetin ngevlog dulu sebentar buat kalian. Kebetulan tadi waktu aku cek kamar gudang bawah itu full sama barang-barang, dan itu udah kita sparein gitu loh karena persiapan mau pindah rumah ya. Paling pojok itu lemari anak-anak, paling kanan itu ada mainan-mainan yang udah disortir gitu kan. Terus yang sebelah sini itu barang-barang, sini itu mana sih? Pokoknya dekatnya jendela itu barang-barang yang mau disumbangin gitu loh guys. Tapi numpuk lagi karena kita kan belanja keperluan barang-barang untuk rumah baru gitu kan. Dan itu aku taruh tumpuk di sisi kiri gitu ya. Jadi di sisi kiri itu banyak banget barang. Mulai dari pensil sampai selimut, banyak banget belum aku sortir. Dan kebetulan aku nemu barang-barang yang belum aku unboxing guys, belum aku buka gitu ya. Nah, hari ini ceritanya aku mau review barang-barang yang aku beli untuk keperluan kamar anak-anak ya. Dan ini sebagian aja karena ada beberapa yang belum datang. Terus ada beberapa yang kita belum beli juga, kayak misalnya kursi meja belajar. Habis itu karpet, itu juga kita belum beli. Tapi kasur udah ada, lemari juga udah jadi gitu kan. Dan ini perintilannya tuh banyak banget ya. Dan sekalian aku bukain ada beberapa yang belum aku unboxing. Ada sekitar 3 yang masih paketan gini, sekalian aku buka aja ya. Mau aku tunjukin buat kalian karena aku juga lupa nih isinya apa nih. FYI guys, barang kita sebetulnya nggak terlalu banyak. Itu di Jakarta baru ada Alia dan Andra. Itu pun mereka masih yang kecil banget gitu loh, jadi perintilannya tuh nggak banyak. Nah, waktu pindah ke sini pun kita juga nggak terlalu beli barang yang sekiranya susah untuk nyimpennya gitu loh guys, karena kita kan di rumah ini kan sementara doang gitu kan, nggak ada tempat penyimpanan gitu. Jadi kita nggak mau nyimpen barang terlalu banyak. Jadinya makin kesini udah nggak bisa dibendung lagi nih kebutuhannya mereka tuh banyak banget, mulai dari tas bontot ya kan, belum lagi tas untuk les, belum lagi buku, belum lagi macam-macam tuh banyak, dan mau nggak mau harus beli lagi. Tapi sebisa mungkin karena di rumah sana rumahnya nggak terlalu besar, jadi kita sebisa mungkin pilah-pilah barang yang bener-bener butuh gitu guys, dan jumlahnya tuh nggak terlalu banyak gitu ya. Kayak selimut gitu cuman ada 2 gitu aja ya per anak. Terus kayak spray itu cuman kayak ada sekitar 3-4 biji gitu loh, nggak sampai numpuk sampai 10 gitu, nggak. Nanti kalau kita bosan kita bisa kasih orang, terus kita baru cari yang baru lagi gitu sih kayaknya sistemnya. Karena rumahnya nggak terlalu besar dan tempat penyimpanannya otomatis juga nggak banyak. Oke, aku langsung aja hari ini. Nah, ini yang aku belum pernah punya. Ini adalah matras protector. Bahannya waterproof terry, jadi kayak bahan handuk gitu guys. Ini belinya di Bedding Depot ya. Tapi nanti aku catat lagi di description box, mungkin kalian mau lihat reviewnya ya. Lembut dan dia nggak bunyi kresek-kresek gitu loh guys waktu ditidurin. Dan itu penting banget ya buat anak-anak. Walaupun Alia dan Andra udah nggak ngompol, tapi kan kadang mereka tuh tumpahin apalah. Belum kalau misalnya mereka pas lagi sakit kadang itu muntah gitu kan, terus kena spraynya gitu kan. Jadi ini penting banget. Dan aku untuk tes aku baru beli 1, nggak beli 2 gitu ya. Sementara beli 1 dulu, kita lihat cocok atau enggak buat anak-anak gitu ya. Nah, ini dari Bedding Depot, dia bahannya tuh kayak fleece. Kok fleece sih, kayak bahan anduk terry gitu loh guys. Tuh, dia kayak berbulu gini, lembut banget. Terus kalian denger deh, dia nggak terlalu kresek-kresek kan. Kresek-kresek tuh gimana sih? Kadang-kadang kalau kita beli matras protector gitu, terus itu kan bahannya kayak dari parasut gitu ya guys. Iya pasti nggak nembus air, tapi kan bunyinya waktu tidur tuh nggak enak banget. Bisa jadi gerah kalau udara lagi panas. Terus bunyinya tuh kresek-kresek banget gitu loh guys. Nah, ini enggak. Ternyata waktu aku cek, si kresek-kreseknya itu, si bahan kresek-kreseknya tuh tipis dan adem gitu. Tuh. Tuh dia segini doang, jadi nggak tebel gitu loh. Oke, ini kayaknya sih so far so good. Tapi nanti kita coba dulu. Oke. Masih seputar persprayan.
Sebenarnya spraynya udah cukup banget untuk kamar utama sama kamar anak-anak, udah cukup banget. Tapi kemarin tuh ada yang bagus banget, terus lagi diskon gitu loh guys, akhir tahun ya biasa, jadi aku nggak mau ketinggalan gitu. Nah, aku order dari spray unik Bintaro, kayaknya itu deh, lupa aku, nanti aku tulis ya. Nah, ini buat anak-anak, tunjukin ya, ini ukurannya 120 x 200 kali tingginya 30. Kebetulan kasurnya anak-anak itu nggak pakai dipan gitu loh guys, di bawah, karena nanti si kembar bakalan juga sering tidur sama kakaknya satu kamar ya. Jadi kayaknya kalau pakai dipan ngeri-ngeri mereka jatuh gitu loh guys. Bawah mungkin kita kasih karpet, baru kasih si kasur gitu. Aku udah berkali-kali order di sini, bahannya juga lembut banget, adem, dan harganya itu affordable gitu loh guys, nggak yang mahal sampai 500. Aduh nggak deh. Ya, sekali lagi kalau untuk kamar anak-anak aku milih nggak terlalu yang berlebihan untuk di budget guys, karena kan pasti mereka tumpahin ini itu kan, kotor ini itu gitu, sayang banget. Tapi pilihnya yang juga adem ya. Nah, ini salah satu pilihan aku. Nih kayak gini nih. Tuh. Cakep banget. Ini untuk bantal sama gulingnya ya. Spraynya juga adem banget. Ini katun Jepang. Aku selalu pilihnya yang katun Jepang. Jadi nggak perlu yang tensil atau apalah. Kayaknya si Aleandra lebih comfort sama bahan-bahan kayak katun gitu loh guys. Kadang-kadang kalau yang agak silky atau agak tensil-tensil gitu, buat kita kan adem gitu ya, enak. Tapi mereka tuh kadang-kadang agak kok kayak licin gitu loh guys. Nah, ini motifnya kayak gini, bagus banget. Bajunya tuh soft banget. Jadi kalau dikombinasi dia kayak gini. Tuh ya, cakep banget ya. Udah, nggak usah beli-beli dulu ya. Jadi guys, aku tuh paling nggak tahan sama perintilan untuk di kamar tidur, sama perintilan untuk di dapur gitu ya. Aku tuh paling nggak bisa tahan karena lucu-lucu banget, kayak pengen ganti-ganti terus gitu. Aleandra kayaknya udah punya sekitar 4 set untuk masing-masing kasur mereka. Buat aku udah cukup. Dan mereka selimut tebal punya 1, selimut tipis punya 1. Jadi sementara itu dulu, aku nggak tambah-tambah lagi ya. Ada lagi spray lagi dari Calico Living, the best juara nih. Waktu datang aku dapat kayak gini nih guys. Nih, ini kayak tasnya gitu loh. Kalau kalian cari spray yang polos-polos, aku saranin di Calico karena pilihan warnanya tuh bagus-bagus banget, Korean style. Jadi pilihan warna dia tuh kayak agak soft-soft, warna boldnya pun juga warna yang agak soft. Jadi misalnya kayak coklat gitu, nggak yang coklat dar gitu loh. Biru navy itu nggak yang biru jreng kayak gini, kayak bukan gini gitu, nggak ada. Dia lebih ke soft-soft dan pastel-pastel ala-ala Korea gitu. Ih, cakep banget. Kalau kalian mau cari polos harus banget di dia ya. Terus aku nggak buka ya karena sayang, udah dirapiin begini tuh, rapi banget lagi. Ada kartu thanks-nya. Oh bukan. Jadi ini penjelasan tentang bahannya sekilas. Aku pernah pesan yang warna putih dan kuning muda yang soft banget tuh, cakep banget guys. Kali ini aku pilih warna beige apa nude ya, ini ya, beige lah tuh. Terus dasar akunya itu nggak terlalu suka soft sebenarnya. Kalaupun aku pilih warna soft, pasti softnya tuh yang soft agak cerah gitu loh. Nah, aku nggak terlalu suka kalau semuanya tuh warna beige. Jadi aku pengen ada aksennya gitu loh guys. Aksennya ada di bantal dan gulingnya. Si bantalnya lucu banget tuh ya. Nih kayak gini, jadi warnanya putih terus ada garis-garis hitamnya gini, terus di bagian belakang tuh lucu gini. Tuh, kayak gini jadinya. Nah, ini aku lihatnya di fitnya mereka ya. Mereka tuh paduin warna, aku lupa antara nude. Ada Mbak Sum masuk gak barusan? Masuk gak Mbak barusan? Barusan ada Mbak Sum lewat. Lagi angkat-angkat cucian ya Mbak Sum. Oke, lanjut. Jadi aku lihat di fitnya mereka itu ada si bantalnya dan gulingnya itu kontras sama spraynya gitu loh guys. Aku lupa antara spraynya tuh beige juga kayak aku gini atau warna nude, aku lupa. Tapi cakep banget dan kayaknya ini tuh bisa dimainin banget gitu loh. Bisa banget dipaduin nanti sama spray kuning soft atau abu-abu muda atau mungkin biru muda. Ini masuk banget gitu loh guys. Tinggal gonta-ganti spray dan bantal hias gitu kan. Biasanya kalau kita di hotel kan ada bantal hias gitu kan. Selain 2 bantal, ada juga bantal kecil-kecil gitu. Jadi bisa banget dimainin dan nggak polos. Simple tapi nggak terlalu simple, polos tapi nggak terlalu polos. Nah tuh, gimana tuh? Itu quotes hari ini ya.
Kita lihat gulingnya. Kayaknya gulingnya beda deh. Oh iya, gulingnya beda. Kalau si bantal tadi garis-garis hitamnya lebih tebal, gulingnya itu full kayak gini guys. Oke. Bantalnya ini, gulingnya ini gitu. Lucu kan? Tuh ya, casual banget gitu kan. Waktu lihat di feednya, di Instagramnya, di storynya itu udah bagus banget. Aslinya lebih bagus lagi ternyata guys. Dan aslinya itu adem banget. Ini kartun Jepang ya. Aku suka banget sih sama kartun Jepang karena dia tuh nggak mudah kusut gitu ya. Kadang-kadang kalau pingin suasana yang lebih kayak luxe gitu, pakai yang pensil gitu kan, kelihatan mewah gitu ya. Cuman kalau aku lebih suka rumah tuh kelihatan homey gitu loh guys. Kelihatan agak-agak sedikit pedesaan tapi homey tapi elegan gitu ya. Gimana lah, pokoknya gitulah. Oke. Nah ini persprayan udah selesai. Persprayan udah selesai. Sekarang aku mau review barang-barang dari IKEA. Barang-barang dari IKEA ini sebenarnya udah aku order dari jauh-jauh hari guys, dan udah aku taruh di rumah baru. Kayaknya sih udah dipasang gitu guys. Jadi aku beli kayak gini. Papan SKADIS. Pokoknya kalau nggak salah kodenya itu SKADIS gitu ya. SKADIS atau SKVDIS gitu. Jadi dia papan berlubang gitu, papan putih gede, bolong-bolong. Terus kita bisa bebas taruh apa aja di depannya gitu. Jadi semacam kayak mading. Ya, itu kenapa aku beli itu, karena itu berguna banget buat Alia dan Andra. Nah, di dalam di dalam kamar mereka tuh ada dua ceruk dinding, dan itu kita pakai untuk naruh meja belajar di situ, guys. Jadi meja belajarnya pun juga custom, dan di dinding depannya itu karena mejanya termasuk kecil, ceruknya itu juga kecil gitu loh, guys. Kayak bukan meja belajar yang ukurannya 60 kali 120, enggak, kayak kecil gitu ya, cuman satu orang gini doang gini, kayak warnet gitu loh. Kayak gitu, bingung kan naruh barangnya di mana. Akhirnya aku minta dikasih ambalan atasnya, ada dua ambalan di atas untuk naruh kayak benda-benda yang sering diambil, kayak buku, kayak pensil, kayak apa bla bla bla. Dan karena mereka berdua ini lagi aktif-aktifnya sekolah, les dan lain-lain kan, jadi perlu banget banyak kompartemen gitu loh guys. Terus juga mading, itu salah satu yang penting banget buat anak-anak. Ini catatan buat anak-anak ya, yang paling penting adalah kompartemen itu, box. Jadi semuanya terorganisir, mainan sendiri, buku sendiri, perintilan sendiri, semua itu harus diorganisir. Kalau enggak, semua itu bakalan kecampur aduk dan kita harus beresin setiap seminggu sekali gitu kan. Atau mereka juga cari barangnya lupa ada di mana gitu loh. Yang kedua, buat aku yang penting itu mading, karena mereka di usia lagi kreatif ya, lagi usia sekolah, lagi usia belajar, berkarya, bermain gitu kan. Pasti mading kepake untuk naruh pajangan-pajangan, terus kayak memo untuk ada ulangan enggak, terus untuk taruh pensil-pensil yang dipakai sehari-hari, perintilan lah pokoknya. Itu kalau dibiarin gitu aja nggak pakai mading, pasti akan ada di meja dan ditumpuk sampai mejanya penuh. Udah gitu nggak bisa gambar, nggak bisa nulis ya. Oke, jadi aku beli madingnya IKEA, terus aku arrange sendiri gitu. Kita bisa taruh sendiri mau diisi apa gitu guys. Aku udah beli beberapa. Susah ya, harusnya aku tunjukin pas ada madingnya ya. Nanti aja deh kalau udah kamar tour. Kamar tour gimana? Kalau udah review kamarnya anak-anak nanti baru kelihatan ya teman-teman. Di IKEA aku juga beli ini. Ini masih satu set sama madingnya ya. Selain madingnya sendiri, aku juga beli ini. Tuh. Nah ini untuk naruh buku diary, terus buku notes gitu ya. Nih ada gantungannya di belakang. Jadi si gantungan ini nanti tinggal dicantolin di mading gitu guys. Terus dia tinggal naruh buku-buku yang penting gitu kan. Yang kedua ada ini. Ini juga masih, oh ini kodenya guys, SKADIS. Kalau kalian di IKEA kalian cari aja namanya SKADIS. Nah itu pasti satu rangkaian semuanya. Tinggal dipilih-pilih mana yang perlu, mana yang enggak gitu guys. Nah ini kotak untuk pensil, untuk krayon, ini lumayan gede loh. Aku beli dua, ini buat masing-masing anak tuh ada dua ginian. Karena mereka pasti banyak banget nyimpen pensil-pensil, bolpen gitu ya. Oke, sekarang kita mau ke SKADIS-SKADISan dulu. Nah SKADIS ini variannya banyak banget guys. SKADIS ini itu nggak cuman untuk mading untuk belajar guys, tapi buat anak kos-kosan juga cocok banget ya menurut aku. Bisa dipakai untuk naruh-naruh perintilan, kalung-kalung, cincin semua segala macem ya kayak gitu. Di SKADIS aku juga beli kayak gini. Itu isinya kayak gini guys. Tuh. Apa sih ini kok kayak bulat doang gitu? Ini penting banget guys. Nanti akan aku tempel di madingnya, di lubang-lubangnya itu 5 biji. Satu anak tuh dapat satu gini aku belinya.
Jadi aku beli 2 untuk Alia dan Andra masing-masing. Fungsinya untuk gantungan gitu guys. Jadi waktu ini ditempel tuh mereka bisa gantungin kalung, ID card atau sesuatu yang mereka tuh sering pakai gitu kan. Terus oke lanjut, masih putar IKEA. Aku juga beli SKDIS yang ini. Ini kayak mini kompartemen gitu tapi yang kecil. Kalau ini tadi segini, ini juga sama deh kayaknya. Coba aku buka ya. Oh iya. Nah,